wedding designer itu menurut aku saat itu banyak banget yang produknya kayak kualitasnya jauh di atas aku juga banyak banget. Tapi untuk satu-satunya desainer yang bisa mewadahi itu, yang mengerti kebutuhan mereka saat itu, yang bisa memberikan value yang berbeda daripada yang orang lain punya, dan yang saat itu mereka butuhkan untuk intimate wedding, mungkin cuman aku. Sekarang sih justru klien kita banyak dari luar negeri sih Pak. Oh, banyak luar market ya? yang kayak luar juga sudah ada ya? Udah banyak banget sih Pak. Diekspor gitu ya? Udah. Dan untuk yang baju ready to wear kita juga udah ada di Singapura, di Filipina, Thailand gitu. Tapi mungkin itu sih Pak, kalau aku merasa ya kayaknya mungkin memang sebenarnya kita nggak perlu nunggu pandemik, tapi menurut aku memang krisis itu selalu terjadi di setiap orang, bahkan kita sendiri pun bisa mengalami kayak yang namanya life crisis gitu. Jadi sebelum pandemik pun mungkin orang-orang yang menang ketika pandemik itu karena mereka udah pernah mengalami problem-problem yang lebih besar sebelumnya. Jadi mungkin karena aku terbekali kayak udah dari masih kecil ini udah jualan, aku udah mengalami hal-hal problem-problem yang aku rasa aku udah tahu aturan mainnya tuh harus seperti apa, cara mindsetnya ketika menghadapi masalah gitu. Jadi menurut aku ya nggak semua orang juga punya pemikiran ketika ada masalah itu kita ngelihat itu sebagai kesempatan baru. Itu ketika kita mengalami krisis itu sebenarnya sesuatu yang kayak bikin kita tuh naik lebih besar karena kita punya tuntutan untuk bisa kreatif dalam melihat peluang gitu. Bahkan ketika peluang itu tidak ada atau privilege itu tidak ada, kita menciptakan itu harus ada gitu. Nah, jadi mungkin itu yang kayak bikin kita punya kerendahan hati untuk ketika ada itu terjadi belajar terus riset lagi. Kita mencari angle yang berbeda tuh gimana supaya kayak ini memang nggak bisa, tapi pasti ada cara lain yang bisa gitu. Nah, terus akhirnya ketika pandemik itu kan sebenarnya kita udah mainnya di online, di Instagram. Terus habis itu kita ngerasa berarti Instagram mungkin udah nggak bisa lagi nih gitu, udah iklan mahal banget gitu, terus semua orang juga buying powernya drop. Nah, hal yang paling pertama aku lakukan, aku tetap masih memegang value yang Papa bilang, fokusnya kan apa yang bisa kita kasih. Jadi aku fokus ke karakter manusianya. Aku coba mencari tahu perubahan karakter yang kayak tadi Bapak bilang kan, orang-orang jadi nikah keluarga doang, pasti kayak atau enggak mereka jadi nggak acara. Tapi justru itu menurut aku yang spesial banget karena ketika kayak kita nemuin TikTok ini salah satu platform yang kenceng banget algoritmanya tiba-tiba mengalahkan Instagram saat itu. Jadi kita malah di situ nggak bergantung kepada budget, tapi siapa yang lebih kreatif yang menang. Pasti viral kalau kita kreatif gitu. Jadi itu hal pertama yang aku lihat. Terus kedua, ketika kayak semua orang nggak mungkin nggak nikah sebenarnya, tetap nikah tapi jadi kecil banget. Nah, ketika kecil banget ini sebenarnya kan kalau kita pikirin lagi, wedding itu kan salah satu acara yang menurut kita semua bergengsi. Kita maunya spend budget tertentu untuk kita bisa kayak menunjukkan ke orang nih kita pakai baju paling mahal, acara kita besar, kita undang ribuan orang dan mereka bisa menikmati acara kita. Tapi kalau acara itu tidak bisa dinikmati secara offline karena pandemik, satu-satunya cara kita bikin itu menjadi sebuah konten. Gitu, dari konten itu siapa yang nggak mau kalau yang nonton, kalau acara offline mereka cuma bisa undang ribuan, kalau yang nonton jutaan. Akhirnya kayak aku mencoba untuk kayak membagikan cerita mereka dalam konten, terus mereka menjadi melihat kayak ya udah kalau acara offline nggak bisa, mereka spend budget mereka di baju, tapi mereka bisa berbagi cerita mereka lewat sini. Jadi platform aku itu menjadi wadah untuk kayak mereka mengekspresikan lah gitu, terus mereka bisa menceritakan cerita mereka, apa yang mereka mau bagikan yang mereka nggak bisa bagi di secara offline, dan platformnya itu lewat TikTok. Jadi menurut aku suatu kesempatan baru sih kalau mau dibilang kayak desainer yang top designer atau kayak yang wedding designer, itu menurut aku saat itu banyak banget yang produknya kayak kualitasnya jauh di atas aku juga banyak banget. Tapi untuk satu-satunya desainer yang bisa mewadahi itu, yang mengerti kebutuhan mereka saat itu, yang bisa memberikan value yang berbeda daripada yang orang lain punya, dan yang saat itu mereka butuhkan untuk intimate wedding, mungkin cuman aku. Jadi ya udah. Dan mungkin yang udah lebih duluan, yang udah lebih dikenal, lebih besar pada saat terjadi pandemi, justru mereka yang mungkin akhirnya tidak memikirkan untuk meningkat gitu ya, atau membuat sesuatu yang different ya. Karena mungkin kena pandemi itu udah panik. Iya, benar Pak, benar. Apalagi mungkin dari sisi financial kan udah nggak ada yang dikejar mungkin. Iya benar sih Pak, benar banget. Jadi ini luar biasa nih ya Sobat Sukses ya. Ini Christy di masa pandemi justru melihat ini sebuah peluang ini, karena saya akan membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa memberikan impact kepada pasangan baru itu
untuk bersosialisasi melalui online ya. Melalui online. Karena offline-nya kan nggak mungkin bisa undang-undang sampai banyak teman, banyak family. Iya. Jadi dengan dikirim di browsing itu jadi bisa happy gitu ya. Iya, benar. Itu luar biasa. Jadi waktu pandemi bulan April itu ya mulai itu start. Iya, benar yang April yang PSBB jadi pertama. Terus meningkat terus dari satu ke mode to mode itu ya. Iya, benar. Malah dari viral dari TikTok itu sendiri yang TikTok. Tiba-tiba langsung. Berarti TikToknya juga dimulai waktu pandemi. Waktu pandemik, Pak. Oh, jadi sebelumnya enggak? Sebelumnya 2019 enggak. juga itu enggak. Itu enggak ada. TikTok belum ada. Jadi TikTok baru masuk waktu pandemik. 2020 April Mei 2019 akhir, Pak. Baru akhir. Mulai orang Indo pakai maksudnya. Iya. Tapi waktu itu di Indo kan masih tenang. Masih kita masih belum khawatir tentang COVID. Benar. Ya, belum khawatir. Bulan 1, bulan 2. Iya, saya masih ke Rusia waktu itu. Oh, jadi iya. saya juga merasa COVID moga-moga nggak masuk Indonesia lah. Seperti avian flu kan. Iya. Avian flu waktu itu kan juga nggak sempat ke kita, sudah selesai kan. Iya. Jadi kami masih nggak terlalu worry waktu itu. Benar. Ternyata PSBB itu dimulai pada tanggal 16 Maret 2020. Oh iya benar. Itu mulai April udah mulai mencekam itu nggak boleh keluar. PSBB itu ya Pak. Iya benar. Nah Kristi sendiri gimana caranya berinteraksi dengan pengantinnya kalau masa pandemi? Jadi kan juga khawatir tentang COVID dong waktu itu. Benar. Jadi ketika pandemik awal yang PSBB 1 itu kita harus off dulu karena kan nggak boleh. Seingat aku nggak boleh kerja semua. Iya, jadi kita boleh off nemuin orang juga enggak kan? Nggak boleh. Jadi aku off close dulu operasional semuanya itu sampai 1,5 bulanan. Sampai kayak udah mulai ada pengumuman boleh lanjut lagi, baru itu aku buka. Tapi tuh kita nggak menerima klien baru. Jadi cuman orang-orang yang mau fitting dan nyelesain bajunya aja. Kalau karena mereka harus acara gitu. Kalau gown wedding kan mesti harus klien baru. Kalau klien lama kan berarti merit yang kedua ketiga dong. Iya benar. Jadi maksudnya klien baru itu tuh belum ada klien yang datang mau bikin. Jadi yang datang untuk fitting nyelesain bajunya. Karena mereka masih takut untuk mereka bikin appointment baru. Jadi yang sudah punya jadwal merit segala itu yang masih tetap continuing gitu ya. Nah sampai udah mulai, tapi itu juga TikToknya masih baru. Jadi belum jalan banget. Sampai udah kayak PSBB kedua baru TikToknya viral. Jadi itu bulan Mei Juni 2020. Mei Juni Mei Juni 2020. Baru itu kayak baru mulai kayak TikToknya berjalan. Baru dari situ tiba-tiba langsung ketika mulai kan kita udah nemuin patternnya ya. Jadi udah banyak video yang viral tentang wedding itu langsung bukan cuma Jakarta, dari seluruh daerah sampai luar negeri itu pada datang tiba-tiba. Iya. Luar biasa. Tapi tetap yuk bisa jaga quality sama konsep ya. Iya, pelan-pelan sih Pak. Jadi aku nggak langsung kayak terima banyak gitu, nggak. Jadi aku sambil kayak pelan-pelan nyari tukang sampai kayak udah mulai bisa didelegasin pelan-pelan baru kayak nambah slotnya gitu. Jadi nggak langsung. Yang yuk punya yang istilah 77 gaun yang itu apa itu? Itu jadi kemarin ini baru aja bikin ada barusan ini aja? Iya barusan ini Pak, itu memecahkan rekor muri untuk fashion show. Tapi yang jalan tuh kan biasa model. Aku pakainya semua content creators. Wow. Jadi content creators yang ada 81 orang yang mereka jalan pakai collection kita. Kemarin itu collab sama TikTok juga untuk kayak desainnya gitu dan untuk bikin offline. Banyak banget itu segitu. Iya, 81. Berarti harus, dan desainnya berbeda-beda. Desainnya ada yang sama tapi ukuran dan stylingnya bisa beda. Jadi ada detail-detail yang berbeda gitu. Menyesuaikan ke si muse-nya ini stylenya seperti apa gitu. Jadi karena sebenarnya dari sebelumnya itu aku menemukan udah bikin fashion show pakai creators juga, dan itu impactnya gede banget karena bukan cuman karena sekedar mereka influencer aja sih, karena mungkin banyak dari creators yang aku panggil ini kan punya masa yang mereka ngelihat ini tuh idolanya mereka gitu. Dan inspiring kan. Kebetulan yang 81 itu karena kemarin kita merayakan HUT RI. Terus HUT RI itu aku pengen merayakan keberagaman gitu. Jadi dimana aku mau menunjukkan kalau misalnya cantik itu beauty standards nggak cuman kayak harus yang putih aja kulitnya, badannya kurus, rambutnya panjang. Itu kan yang kayak udah semua sesuai social standard, tapi kan sebenarnya kita semua mesti ngerasa cantik dengan cara sendiri kan. Jadi di situ aku kayak ngundang dari berbagai industri yang berbeda gitu. Wah luar biasa. Dan itu pakai brand apa itu? Itu brand aku. Brandnya apa? Advezo namanya.
Advezo. Itu yang lebih premium atau yang itu yang ready to wear Pak, yang baju. Oh, yang ready to wear. Yang baju yang jadi. Kalau yang gaun pakai apa? Kalau yang gaun namanya by Christy Basil. Oh, jadi you buat 2 brand. 2 brand. Oh, besar mana sekarang? Kalau untuk sekarangnya lebih ke customnya sih Pak. Oh, lebih yang by Christy Basil. By Christy Basilnya. Tapi secara jumlah kan lebih sedikit ya. Iya, jumlah. Kalau yang custom kan sedikit. lebih banyak ya. Iya, benar-benar. Oh, tapi khusus hanya untuk cewek aja ya? Kalau custom sebenarnya aku bikin cewek cowok. Jadi biasa pengantin datang itu pasti selalu mau sekalian sama groomnya. Jadi yang pengantin prianya itu biasa bikin jas juga. Cuman memang karena kalau namanya di sosial media itu kan kita mesti nge-build portfolio yang image-nya itu bisa sesuai dengan brandingnya, sesuai yang kita mau dapetin marketnya. Jadi memang aku nggak pernah post cowoknya gitu. Tapi ketika mereka datang aku bikin dua-duanya. Oh, karena kainnya segalanya harus serasi gitu ya? Iya. Oh, ya Bener, luar biasa. Sudah punya ini ruang pamernya segala? Oh iya ada. Semuanya di Citra Garden itu Pak, di Jakarta Barat. Ya. Studio untuk kayak fittingnya, untuk appointmentnya gitu. Oh, berapa besar itu? Gak gede sih Pak, jadi karena kita mulainya semuanya online dari rumah, jadi cuman kayak ada tanah kosong di sebelah-sebelah itu, kayak dibikin ada kayak bangunan-bangunan kecil, terus kayak jadi bener-bener prosesnya itu dari kayak rumah doang, sebelahnya dibikin kantor, terus ternyata udah membesar dibikin workshop lagi, terus udah kayak membesar lagi dibikin ada bangunan baru lagi 1 lantai, terus dibikin 2 lantai, terus bangunan lama dibikin 2 lantai, jadi kayak prosesnya gitu sih Pak. Wow. Tapi luar biasa ya, usianya masih 20 lebih ya, tapi sudah punya bisnis yang hebat sekali dan terus bisa bertumbuh kan ini ya. Amin. Kedepannya Pak, gimana nih? Apa yang ingin diraih oleh Christy ini? Visi kedepannya apa? Sebenarnya sih dengan impact yang ada sekarang, aku sih pengennya kayak bisa merambah. Kalau sekarang kan yang bisa aku lakukan kan masih sekedar menggunakan semua platform aku menjadi wadah untuk mereka berbagi, mengekspresikan gitu. Tapi pengennya nantinya sih bisa lebih dari itu. Tapi kalau mau lebih dari itu kan kayak kita mesti bikin platform sendiri yang jadi portalnya, dan kita mesti kayak main juga di industri yang maksudnya masih di industri ini, tapi kita mesti memegang juga di luar gaunnya gitu, di luar gaun dan baju-baju jadinya. Nah itu yang masih sekarang kayak kita coba planning, kayak kira-kira seperti apa bentuknya, masih kayak mencari cara untuk membentuk ekosistemnya itu sih Pak. Karena menurut aku untuk dalam membuat bisnis pun aku belajar yang namanya kalau suatu sistem itu harus ekologis. Jadi kayak sekarang yang aku lakukan itu kan bentuknya komunitas jatuhnya kan, karena platform itu kan tempat mereka membagikan cerita mereka, kan mereka win nih kliennya. Dari sisi aku sebagai business owner win, dan kita harus membuat audiensnya itu win juga karena mereka menjadi penikmat dari cerita kita gitu yang mereka tunggu-tunggu terus. Nah itu yang harus semua pihak itu win-win-win, itu yang jadi bikin ekologis. Jadi menurut aku nggak gampang juga kalau kita kayak mau merambah ke yang lain-lain, tapi kita harus memikirkan semua pihak itu harus diuntungkan juga gitu. Itu proses mulai ada mereka datang ke tempatnya Christy sampai terjadi deal itu biasanya berapa lama waktunya? Kalau sebelumnya masih kayak waktu normalnya menurut aku pas sebelum kayak ada TikTok dan lain-lain itu, kita tuh kayak mungkin orang harus appointment dulu ke kita berapa kali, 2-3 kali sampai meyakinkan diri mereka udah yakin baru mereka bikin ya. Itu kan butuh kayak waktu beberapa bulan. Tapi powerful impact dari kayak social media itu, jadi kita udah melewati masa kenalan dan melewati masa pacaran. Jadi orang udah terlanjur suka banget sama semua kontennya. Jadi yang waktu mau datang itu sudah dalam pemikirannya udah mau pesan gitu ya. Iya, langsung, bahkan dalam pemikirannya udah tahu cerita apa yang mau dibagikan gitu. Oh, jadi itu sharing ke Christy. Iya, langsung. Bahkan sekarang udah dibikin setiap pasangan harus ada ceritanya kan, yang you nanti mau sebarkan. Iya, tapi banyak dari mereka yang nggak tahu ceritanya. Jadi kita udah bikin kayak pertanyaan interview yang kita kasih, mereka tinggal isi, terus kita yang translate ke desain. Nah itu biasanya diputar juga waktu di wedding nggak? Kalau sekarang sudah offline? Cerita-cerita itu biasanya juga dibagikan nggak pada acara pestanya? Mereka sih boleh milih. Jadi ada yang kayak mereka mau minta videonya boleh, ada yang enggak. Mereka memang cuma mau di TikToknya kita aja juga nggak apa-apa gitu. Nah itu pesannya berapa lama kalau sekarang?
Idealnya itu sebenarnya 8-12 bulan sebelum sih Pak. 8-12 bulan, lama banget. Karena kan slotnya terbatas, cuman bisa kayak 40 sebulan Pak. Oh gitu. Jadi ya? kalau misalkan di bulan itu udah lebih dari itu, kita udah nggak bisa. Jadi mereka kayak dari lama itu untuk supaya mereka bisa ngejaga slotnya. Oke. Tapi jadi you nggak menambah slotnya, itu nggak ditambah? Terbatas sih Pak. Jadi bukan cuma terbatas di produksi bagian di bagian workshop untuk produksinya aja, tapi kan setiap orang itu ada jadwal harus ketemu 3 kali setiap orang, dan itu kayak, dan kita membagi klien yang baru sama klien yang berjalan. Jadi dalam 1 minggu atau 1 bulan ini udah habis waktu untuk kita itunya juga gitu. Jadi yang sekarang dilakukan memang harus memperbesar timnya supaya bisa didelegasiin lagi biar bisa menambah. Tapi itu memang kayak karena custom bidangnya lebih susah untuk kayak membuat orang bisa benar-benar kayak ngasih service yang sama kayak kita gitu. Berarti kalau misalnya ada pengantin yang inginnya cuman rent aja, itu nggak bisa ya? Nah di aku belum ada, jadi ya? Semuanya masih bikin. Ya karena semuanya ada story-nya ya. Ada story-nya. Luar biasa. Jadi sekarang diferensiasi yang ada di Christy apa? Sudah ada yang pesaing-pesaing lain yang meniru juga? Gimana itu dampaknya? Kayak aku ngelihatnya itu kayak aku ngelihatnya mereka juga mau memulai. Tapi mungkin karena aku memulai duluan udah lebih ngerti kayak cara main algoritmanya gini, kalau ada perubahan aku bisa adjust terus. Nah mereka memulai ketika mungkin algoritmanya udah berubah lagi, jadi mereka mau ikutin sama persis, jadi kayak nggak bisa masuk, atau dengan mesti mereka mikir dengan cara yang berbeda tapi belum nemu algoritmanya. Jadi akhirnya mungkin ada 1-2 yang mencoba gitu, tapi belum bisa sampai gede banget gitu sih Pak. Karena you punya brand juga udah ini ya, udah established nih ya. Iya, mungkin udah lebih duluan maju, jadi lebih dikenal duluan. Semuanya udah dipatenkan kan? Udah sih Pak. Udah ya. karena sayang dong kalau Pak, nanti diikutin. Iya. Dan yang besar-besar yang itu ada yang ikut nggak membuat kayak storytelling seperti ini atau apa juga? Aku melihat mereka kayak coba-coba juga, tapi belum ada yang kayak aku gitu, beda sih. Iya. Soalnya kalau yang aku lakukan itu kan sekarang tuh ada ceritanya sampai ada voice over, sampai akunya muncul ada personal brandingnya gitu Pak. Tapi untuk top designers yang sebelum-sebelumnya menurut aku banyak yang udah lebih, mungkin secara umur udah lebih umur kan. Terus mereka juga ada perasaan kayak nggak terlalu penting untuk mereka harus keluar secara personal. Jadi mereka bisa bikin story, tapi menurut aku kalau dia nggak keluar secara personal, orang tetap nggak ngerasa ada human di balik ceritanya. Jadi menurut aku interaksi itu yang audiens ini juga expect gitu. Ada manusia di balik cerita, di balik gaunnya atau di balik kontennya. Tapi kalau mereka juga nggak muncul sebagai personnya, cuman bikin cerita doang aja, memang nggak powerful jadinya. Gitu. Luar biasa. Nah ini Christy bisa kasih pesan-pesan ini ke sobat sukses ya. Ini kan banyak terutama generasi Z ya yang ingin memulai usaha, itu gimana? Mungkin bisa share. Mungkin yang aku share yang ngebentuk aku sampai sekarang itu kan pesan dari papa aku yang hari pertama dia kasih tahu aku ketika aku mulai jualan teng-teng, fokus kepada apa yang kita kasih bukan apa yang kita terima. Aku mungkin bakal kayak membagikan nilai dan mindset yang sama, karena menurut aku itu penting banget bikin apa yang kita lakukan itu jadi bernilai, dan nggak cuman fokus kita sekedar kayak bikin profit, tapi kita bisa ngasih impact juga untuk orang lain gitu. Dan itu salah satu yang ketika kayak kita punya mindset itu, kan kita fokus untuk orang lain. Jadi akhirnya kita selalu punya kerendahan hati untuk belajar terus dalam segala situasi. Jadi ketika mengalami krisis atau problem apapun tuh kita bukan ngelihat itu kayak, bukan jadi panik, tapi kita merasa tuh kita, kalau orang main surfing itu kan kayak dia udah tahu cara aturan mainnya. Jadi ombak segede apapun tuh dia enjoy gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ngerti apa mindset yang harus dipegang, jadinya dia kayak ombak kecil aja dia tenggelam terus gitu. Bahkan minum air asin terus, keselak, nggak enak kan. Nah jadi menurut aku itu salah satu pegangan yang penting juga. Dan karena kita fokus ke orang lain, kita nggak pernah ngelihat kayak orang lain sebagai kompetitor. Kita malah selalu mencari cara untuk gimana sih bisa collab sama dia, atau apa sih hal-hal yang mereka lakukan itu menginspirasi yang kita belum lakukan, dan kita mencoba kayak kumpulin puzzle-nya untuk bisa melengkapi kita yang kurang gitu. Luar biasa. Jadi memang ini Christy ini
tidak takut untuk bersaing dengan kompetitor ya, tapi malah digandeng gitu ya. Dan bagaimana mungkin Kristi juga punya impian untuk go internasional, nggak hanya di Indonesia saja. Sekarang sih justru klien kita banyak dari luar negeri sih Pak. Oh, banyak luar market, ya. Yang kayak luar juga sudah ada ya. Udah banyak banget sudah sih Pak. Diekspor gitu ya. Udah. Dan untuk yang baju editor kita juga udah ada di Singapura, di Filipina, Thailand gitu. Tapi di Asia karena marketnya masih di situ. Oke. Dan bagi sobat sukses juga kalau mengalami permasalahan seperti yang tadi you ceritain, jangan gampang putus asa kan, tapi mencari solusi. Iya, mencari solusi untuk naik ke next level gitu ya. Bener Pak. Iya. Dan opportunity pasti akan datang kan ya kalau kita tetap memegang keuletan ya. Bener. Jadi modal bukan segalanya kan? Bukan sih Pak, bukan segalanya. Karena bagi pemula ini biasanya kan selalu yang dipikirkan itu selalu modal, selalu uang, nggak punya, sehingga itu menjadikan alasan terus mereka tidak berkarya, tidak melakukan apa-apa. Benar. Bukan uangnya sih yang penting, tapi kreativitas melihat peluang yang lebih penting. Iya. Jadi melihat semuanya jadi positif dan jadi kelihatan gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh pasar waktu itu gitu ya. Benar. Ya. Luar biasa. Terima kasih nih atas waktunya ya, Kristi ya, sharing-sharing yang hebat. Justru saya belajar dari Bapak sih, kayak Bapak masih bisa kayak podcast terus sama yang jauh lebih muda di bawah Bapak gitu ya. Untuk kayak dibagi-bagiin juga, maksud saya tuh saya ngelihatnya Bapak bukan kayak ngelakuin ini untuk orang lain belajar juga. Saya ngelihat Bapak juga kayak justru mencoba untuk belajar dan ngikutin terus gelombang sampai sekarang gitu. Oh iya, dengan kumpul bersama dengan generasi yang lebih muda kan, saya jadi menyerap ilmunya jadi lebih mudah juga kan. Iya, benar sih Pak. Jadi menghadapi segala macam perubahan ya kita harus ngikutin gitu ya. Benar. Ya, termasuk you sendiri kan dengan adanya pandemi, dengan adanya online tidak menyurut keinginan untuk maju, ya akhirnya you jadi seorang entrepreneur yang sukses kan. Amin. Luar Pak. biasa Kristi. Terus maju, terus bertumbuh, berkembang dan menjadi kebanggaan dari kita semua ya. Makasih, untuk Pak. Indonesia khususnya. Terima Luar kasih biasa. Pak. Ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.